Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Marilah kita berdoa agar senantiasa diberi hidayah dan taufik dalam memulai pelajaran hari ini. Semoga kalian semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita belajar masih dalam bentuk daring. Ibu berharap kalian bisa memanfaatkan waktu belajar kalian di rumah dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan memperkenalkan diri dan menyampaikan rencana pembelajaran di semester 3. Saya Bu Yar Siti Mariam akan menemani kalian dalam pembelajaran PAI di kelas 8A dan 8B. Pelajaran semester ini terdiri dari 6 bab, yaitu bab pertama, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Bab 2, menjauhi perilaku tercela dan membiasakan perilaku terpuji. Bab 3, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Bab 4, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Bab 5, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Umayyah. Dan terakhir bab 6, rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Tujuan pelajaran bab ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu pertama menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua adalah kalian mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. 3. Menjelaskan kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia. 4. Menjelaskan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. 5. Menjelaskan kitab dan suhuf. 6. Menjelaskan perilaku beriman kepada kitab Allah. Dan 7. Kalian diharapkan mampu menyebutkan hikmah beriman kepada kitab Allah. Anak-anak, pada bab meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran, kita akan belajar makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan kitab Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Makna iman kepada kitab Allah terbagi dari pengertian iman kepada kitab Allah dan nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Sedangkan kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia, yang pertama adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, perbedaan kitab dan suhuf, cara beriman kepada kitab Allah, dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah merupakan satu dari rukun iman. Tidak sah iman seseorang jika tidak iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati adanya kitab-kitab Allah yang merupakan himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Anak-anak, dengan diturunkannya kitab Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan anugerah bagi manusia. Dengan kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 4 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Nama-nama kitab Allah yang wajib diimani. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk kaum Bani Israel. Isinya adalah The Ten Commandments, isi atau 10 hukum Tuhan. 1. Menjelaskan akidah yang benar, yaitu mengesahkan Tuhan. 2. Larangan menyebut nama Allah dengan main-main. Yang ketiga, memuliakan hari Sabtu. 4. Menghormati kedua orang tua. 5. Larangan mencuri. 6. Larangan membunuh manusia. 7. Larangan berbuat syirik. 8. Larangan melakukan zina. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan 10. Larangan memiliki keinginan atas hak orang lain. Yang kedua adalah Kitab Jabur. Kitab Jabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Jabur berisi nyanyian, pujian kepada Allah atas segala rahmat-Nya, juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah-hikmah.
sedangkan syariatnya mengikuti syariat yang ada dalam kitab Taurat. Menurut orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang ada pada kitab Perjanjian Lama yang terdiri dari 150 pasal. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad pertama Masehi. Kitab Injil isinya sama dengan kitab Taurat, tetapi ada yang harus dilalat, yaitu yang tidak sesuai dengan peradaban masa itu. Dan itu ada penambahan isi dalam kitab Injil, yaitu tentang berbuat baik sesama manusia atau kasih. 4 adalah kitab suci Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Ini kitab Al-Quran ini adalah pedoman hidup umat manusia. Isi kandungan Al-Quran berlaku untuk semua manusia dan untuk semua golongan. Di antaranya memuat tentang 1. Ketauhidan atau pengesahan Allah atau disebut juga dengan akidah. 2. Cara-cara mengabdi kepada Allah atau dalam ini disebut ilmu fikih. Yang ketiga, tata krama, kehidupan sehari-hari atau akhlak. 4. Mengandung ilmu pengetahuan. 5. Kabar gembira bagi yang beriman dan peringatan bagi yang kafir. 6. Menata soal kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. 7. Sejarah orang-orang terdahulu. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa tugasnya kalian kerjakan, upload di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.